warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan takwa menurut Allah. Jadi ketika ada perintah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu meninggalkan bumi ini, jangan kamu meninggalkan dunia ini terkecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah bertakwa kita ini? Jadi kalau ditanya apa makna takwa itu sendiri, saya mengatakan bahwa takwa itu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tapi apa makna takwa yang sebenarnya? Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan menjelaskannya sesuai dengan ayat-ayat Allah. Takwa menurut Allah. Maka di dalam Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, sering kita mendengar ayat ini. Apa makna daripada ayat ini? Pertama, Allah sampaikan dengan kalimat mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Yang mengetahui makna, yang mengetahui takwil hanya Allah. Makanya dalam Quran ada kalimat alif lam mim, yasin, alif lam ra. Itulah ayat-ayat mutasyabihat. Hanya Allah yang mengetahui makna dan takwil yang sebenarnya. Kita cukup mengimani ayat-ayat mutasyabihat itu. Tapi di balik ayat-ayat mutasyabihat itu, Allah ingin menyampaikan pesan penting. Apa itu pesan penting? Ayat-ayat muhkamat. Muhkamat itu artinya jelas pengertiannya, jelas maksudnya, dan gampang dipahami. Apa kata Allah pesan penting itu? Pertama, Allah kasih tahu dengan kalimat Dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi menyatakan bahwa Quran ini pasti benar. Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman tidak boleh ingkar kepada Quran. Bahkan ancaman Allah, siapapun yang ingkar kepada Quran, Allah sangat cepat hisabnya. Oleh karena itu, jangan ragukan Quran. Karena Quran tidak ada keraguan di dalamnya.
Nah kemudian Allah memberitahu bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang muttaqin, petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi bagi mereka yang belum bertakwa tidak akan pernah bisa menjadikan Quran ini sebagai petunjuk dan tidak akan pernah menjadikan Quran ini sebagai pedoman hidup. Makanya kita ini kalau mau paham Quran, mau mengerti Quran, mau tahu isi Quran, mau mendalami Quran, harus menjadi hamba Allah yang bertakwa terlebih dahulu. Jadi kalau kita takwa, petunjuknya Quran. Tapi kalau kita tidak bertakwa, Quran tidak akan paham. Quran kita tidak akan mengetahui makna Quran itu yang sebenarnya seperti apa. Nah maka Allah memberitahu bahwasanya siapa kata Allah orang yang bertakwa itu, Allah kasih tahu dalam ayat ini cirinya ada 5. Jadi orang bertakwa itu cirinya ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah hamba-hamba Allah yang percaya dengan yang gaib. Beriman dengan yang ada tapi tidak kelihatan. Apa saja contoh yang gaib itu? Yang gaib itu Allah sendiri gaib. Kemudian apalagi? Malaikat-malaikat gaib. Surga neraka juga masih gaib sekarang. Allah Allah menciptakan iblis penggoda manusia, gaib. Jin gaib. Kehidupan akhirat gaib. Jadi kita harus mengimani yang gaib dulu. Ini ciri hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, ciri yang pertama. Nah kemudian ciri yang kedua, apa kata Allah ciri yang kedua hamba Allah bertakwa itu? Wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan sholat. Tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi kalau seandainya ada orang yang meninggalkan sholat, berarti dia bukan termasuk hamba Allah yang bertakwa. Makanya ciri yang kedua adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah. Mendirikan sholat, tidak meninggalkan sholat. Kemudian ciri yang ketiga, setelah percaya gaib, mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan setiap dalam hartanya yang diberikan oleh Allah kepadanya, setiap rezeki yang Allah rezekikan kepadanya itu datang dari Allah, ada hak orang lain yang harus dikeluarkan. Makanya sifatnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap dapat rezeki, terima dari Allah, kasih. Terima dari Allah, kasih. Itu menunjukkan bahwa kita ini pandai berterima kasih. Kemudian ciri yang keempat, hamba Allah yang bertakwa itu merekalah yang percaya Quran sebelum Quran. Percaya Quran yang kita baca ini, sebelum Quran Allah pernah menurunkan apa saja? Pernah menurunkan Taurat, pernah menurunkan Zabur, pernah menurunkan Injil. Percaya Quran sebelum Quran, karena itu adalah kitab-kitab Allah, meskipun yang harus kita baca Quran. Kenapa? Karena Quran ini satu-satunya kitab yang terjaga, yang tidak ada satupun yang dapat merubah-rubah ayat-ayatnya. Tapi kalau yang Zabur, Taurat, Injil dan seterusnya itu sudah ada campur tangan manusia di dalamnya. Kita cukup mengimani Quran, kita baca dan beriman kepada Quran sebelum Quran. Kemudian yang kelima, kita percaya dengan apa lagi? Percaya dengan kehidupan akhirat. Jadi Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kita hidup di dunia ini sementara sifatnya, dan pasti kita akan tinggalkan cepat atau lambat. Makanya kenapa kalau ada orang meninggal dunia, meninggalkan dunia ini. Nah ini yang harus kita pahami. Nah berarti ciri dasar menjadi hamba Allah yang bertakwa itu sangat mudah sekali. Hanya 5. 1, percaya dengan yang gaib. 2, mendirikan sholat. 3, dapat rezeki, ada hak orang lain dalam sedekah. Kemudian apalagi? 4, percaya Quran sebelum Quran. 5, percaya dengan kehidupan akhirat.
Sekarang kita tanya pada diri kita, punya enggak 5 tadi? Nah kata Allah, kalau kita punya 5 ini, Allah akan memberikan 2 hadiah. Apa hadiah yang pertama? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kita, kalau kita punya 5 tadi, hadiah pertama, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa itu petunjuk? Petunjuk itu adalah bimbingan, tuntunan Allah. Jadi kita selama kita hidup di dunia ini, kita akan dituntun langkah kaki kita. Kita akan dituntun pandangan kita, dituntun pemikiran kita, dituntun juga masa depan kita. Itu disebut dengan hudan. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Itu hadiah yang pertama. Jadi enak dong kita menjalani hidup kalau kita dituntun oleh Allah. Karena pada apa? Pada hakikatnya kita ini adalah buta. Kita tidak mengetahui masa depan kita nanti akan seperti apa. Nggak usah jauh-jauh. Setelah kita keluar dari masjid ini, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, apakah tahu akan terjadi apa pada diri kita? Tidak akan pernah tahu. Maka Allah menjamin bagi siapa saja yang bertakwa, Allah kasih hadiah yang pertama, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka mendapatkan petunjuk, mendapatkan tuntunan selama dia hidup di dunia. Kemudian kata Allah, hadiah yang kedua, wa ulaika humul muflihun. Mereka lah hamba-hamba Allah yang beruntung. Makanya bagi siapa saja yang bertakwa pasti beruntung. Profesi apapun dia, pekerjaan apapun dia, kalau dia taat, takwa kepada Allah, dia akan menjadi hamba Allah yang beruntung. Mau jadi pengusaha, pengusaha beruntung. Mau jadi pejabat, pejabat beruntung. Mau jadi apa saja dia, mau jadi ibu rumah tangga beruntung. Syaratnya takwa tadi. Syaratnya takwa tadi yang punya 5 tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak memiliki 5 ini? Tidak percaya gaib, tidak sholat, tidak sedekah, tidak percaya Quran sebelum Quran, tidak percaya kehidupan akhirat. Allah yang memberikan pernyataan sendiri. Apa kata Allah bagi orang yang tidak memiliki 5 ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adim. Allah yang mengatakan bagi siapa saja yang tidak memiliki punya 5 ini, kata Allah, kafir. Kafir dia. Apa arti kafir? Kafir artinya membangkang atas perintah Allah, menolak atas perintah Allah. Yang selama ini dalam mindset kita, kalau kita berbicara tentang orang kafir, apa Bapak Ibu semua? Pasti pikiran kita non muslim, orang yang di luar Islam saja yang kita maksud, oh itu kafir menurut Allah. Tapi kafir yang sebenarnya, meskipun dia berstatus Islam dalam KTP, tapi kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak taat sama Allah, tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, maka sebetulnya dia adalah orang-orang yang kafir. Makanya kita hati-hati. Jangan nanti kita berpikir, wah kita aman-aman saja karena kita berstatus agama Islam, tapi tidak menjalankan syariatnya, tidak menjalankan perintahnya, tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah mengatakan bahwa dia adalah orang kafir. Nah begitu kafir, apa yang akan terjadi? Diberi nasihat, tidak diberi nasihat, sama saja. Maka kita lihat ada orang-orang yang jauh dari Allah, kita beri nasihat, tidak kita kasih nasihat, sama saja. Sambi mawon podoai, bahasa Jawanya. Percuma. Kalau diberi nasihat, kalau orang diberi nasihat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu masih luar biasa itu. Tapi ini apa? Diberi nasihat mental, nggak masuk sama sekali. Apa penyebabnya? Karena Allah telah mengunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim, dikunci hatinya. Wa ala sam'ihim, ditutup telinganya. Wa ala absarihim, dengan kunci yang besar, hisyawatu walahum adzabun adzim, dan mereka akan mendapatkan azab yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala.
Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, pilihannya kalau ingin mendapatkan tuntunan dari Allah, kalau ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, pilihannya jadilah hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang punya 5 tadi. Sebetulnya untuk mencapai 5 tadi sangat mudah, tinggal kita bagi 2 saja. Kenapa dibagi 2? Karena separuh gaib, yang keduanya harus dilakukan. Percaya dengan yang gaib tinggal kita percaya Quran tinggal percaya dengan kehidupan akhirat tinggal percaya. Sudah dapat 3 kita. Tapi ada 2 kata Allah yang tidak bisa tinggal percaya. Apa itu? Alladzina yuqimuna shalah, dirikan salat, dapat rezeki sedekah. Ini nggak bisa tinggal percaya nih Pak. Banyak kan kita lihat model-model orang yang ketika diajak sholat ya salam dulu. Nggak bisa. Jadi artinya sholat, kemudian dapat rezeki sedekah, ini harus dilaksanakan, harus dilakukan. Tidak bisa tinggal percaya. Nah, karena itulah Allah memberikan penegasan lagi di dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 31 mengenai harus dikerjakan sholat dan sedekah ini. Dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumul la bay'u fihi wala khilal. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, Qul li ibadiyalladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada hamba-hambaku yang telah beriman. Yang telah beriman kepada yang gaib tadi, yang beriman kepada kehidupan akhirat tadi, yang beriman kepada apa tadi? Percaya Quran sebelum Quran tadi, atau beriman yang diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada nabi-nabinya, kepada kitab-kitabnya, kepada qadarnya, dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan bagi hamba-hamba Allah yang telah mengaku bahwa dirinya beriman? Yuqimus sholat. Jangan tinggalkan sholat. Dirikanlah sholat. Kenapa sholat kok jadi nomor 1? Karena sholat ini adalah kunci ibadah. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, sholat ini adalah yang pertama kali dihisab, pertama kali ditanyakan. Tidak akan diterima ibadat-ibadat yang lain kalau tidak ada sholatnya. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan setelah sholat, menginfakkan harta yang dicintai, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Jadi jangan lupa, di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Kemudian Allah memberitahu dalam ayat ini, sampai kapan waktunya kita ini berhenti untuk sholat? Sampai kapan kita ini berhenti untuk sedekah? Allah kasih tahu, sebelum tidak ada lagi jual beli, sebelum tidak lagi persahabatan. Maksud Allah, sholatlah, infaklah selama kita masih hidup. Jadi kalau sudah meninggal nanti tidak perlu sholat lagi, tidak perlu berbagi lagi, berarti kan? Nah, berarti sholatlah mumpung masih hidup, infaklah mumpung masih hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa rincinya kalimat-kalimat Allah ini mengajarkan kepada kita. Setelah kita diperintahkan yang harus dilaksanakan, sholat, dapat rezeki sedekah tadi. Sholat apa
yang pertama yang harus dilakukan. Maka Allah ngasih tahu sholat yang harus dilakukan, jangan pernah tinggalkan satu waktu saja. Apa itu? Sholat fardu, sholat 5 waktu. Maka Allah memerintahkan pada malaikat Jibril untuk membawa Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Apa maksud Allah memperjalankan Rasulullah? Ternyata Allah hendak menyampaikan perintah sholat 5 waktu secara langsung, tidak melalui pelantara malaikat Jibril. Kalau wahyu-wahyu yang lain, Allah cukup memanggil malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, sampaikan kepada Rasulullah Muhammad. Sampaikan kepada Rasulullah Muhammad. Disampaikan oleh malaikat Jibril. Tapi giliran perintah sholat, Bapak Ibu semua, Allah tidak begitu. Memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menerima wahyu secara langsung. Surat 17 ayat 78. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, wahyu ini disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasulullah dengan kalimat aqimis sholat talidulu kisamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari. Berarti sejak tergelincir matahari yang dimaksud. Ada sholat wajib pada siang hari yang harus dilakukan. Sholat apa? Zuhur, asar. Sampai gelapnya malam ada sholat ketika mulai menjelang malam hari. Berarti sholat maghrib, isya. Dan dirikanlah sholat subuh, karena sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Maka Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita melaksanakan sholat subuh, tapi saat sholat subuh yang seperti kita ini, yang tepat waktu, disaksikan oleh para malaikat. Maka segala bentuk kebaikan yang dilakukan pada saat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang datang, malaikat yang pergi, karena pergantian shift malaikat itu pada saat subuh. Maka di situ malaikat yang menyaksikan yang datang dan pergi menyaksikan orang yang sedang sholat subuh. Tapi syaratnya sholat subuhnya tepat waktu. Tapi kalau sholat subuhnya jam 7, sholat subuhnya jam 9, Masya Allah, malaikatnya sudah pindah ke negeri Hong Kong. Makanya Masya Allah berkah sekali bagi kita yang sholat subuh tepat waktu. Ini Masya Allah, sholat disaksikan oleh para malaikat. Nah artinya Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, sholat yang jangan pernah kita tinggalkan. Sholat wajib yang mau tidak mau kita kerjakan. Bahkan kalau mau dijelaskan lagi di Quran ini, untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini boleh sambil berjalan. Boleh sambil berjalan kaki. Boleh dalam berkendaraan. Bahkan kalau kita dalam perjalanan, boleh dijamak. Boleh dikosor. Nggak ada air, boleh tayamum. Dalam kondisi apapun jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan sampai Allah mengatakan pada saat sehat sholat, pada saat sakit sholat. Kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Nggak boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh berbaring. Nggak bisa berbaring, boleh dengan kedipan mata. Nggak bisa semua, innalillahi, kita sholatkan. Nah artinya sholat 5 waktu ini jangan ditinggalkan, karena wahyu perintahnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala, memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik Sidratul Muntaha, perintahnya sholat 5 waktu. Maka kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kemudian setelah kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu,
Ada lagi sholat yang sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad itu adalah sholat yang sangat dekat sekali dengan sholat 5 waktu. Maka Allah lanjutkan ayatnya 79-nya dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai ibadat tambahan untukmu. Mudah-mudahan Allah mengangkat harkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Artinya setelah kita sudah melaksanakan 5 waktu sempurna, ada lagi sholat tambahan, yaitu sholat tahajud. Jangan ditinggalkan sholat malam. Bahkan dalam Quran ini, kalau kita mau jelaskan lagi, 14 kali Allah sebutkan tentang tahajud, tahajud, tahajud. Maka kita usahakan Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, jangan tinggalkan sholat malam. Meskipun 2 rakaat 1 witir, asal setiap malam. Tapi sayang, banyak orang yang melaksanakan sholat tahajud kalau ada keperluan sama Allah. Ada masalah dia tahajud, nggak punya masalah dia tinggalkan tahajud. Padahal Masya Allah, hebat sekali bagi siapa saja hamba Allah yang dapat melaksanakan sholat tiap malam, sholat tahajud. Ada masalah nggak ada masalah, istiqomah dia dalam melaksanakannya. Baik, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, tadi yang diperintahkan oleh Allah untuk sholat, Allah sudah jelaskan, sholatnya sholat 5 waktu. Kenapa sholat 5 waktu? Karena sholat 5 waktu ini disebut sholat kontrak mati. Tidak bisa dikurangin 1 waktu saja, harus komplit. Rasulullah mengatakan siapa saja orang yang menyengajakan meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, lalu ajal menjemputnya, maka dia wafat dalam keadaan murtad, wafat di luar Islam. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu meskipun 1 waktu. Apalagi nanti kalau kita sudah sempurna, kita bisa melaksanakan tahajud, luar biasa. Nah, setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, yang kedua tadi Allah perintahkan untuk sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini adalah suatu perintah dari Allah. Tidak cukup kita ini hanya sholat tanpa sedekah. Bahkan Allah mengatakan dalam surat 3 ayat 92, Allah berfirman bahwasanya siapapun orang yang melaksanakan sholat, tapi kalau dia belum mengeluarkan infaknya, dia belum berbagi dengan zakatnya dan seterusnya, Allah bilang tidak mencapai kepada kebajikan yang sempurna. Kita lihat suratnya 3 ayat 92, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Sadaqallahul adzim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah menyebut dalam kalimat dengan kalimat lan. Apa lan ini? Dalam ilmu nahu, sorof, kalimat lan ini adalah tidak ada kata pemakluman. Arti kata-kata lan, jika ada kalimat tidak, maka tidaklah dia. Maka ayat ini memberitahu kepada kita semua, kamu sekali-kali tidak akan mencapai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, artinya makna yang sesungguhnya dengan kalimat takwa, kenapa Allah memerintahkan kita ini untuk sholat, dan kenapa Allah memerintahkan kita ini untuk bersedekah. Maksudnya apa Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah? Arti sholat inilah yang disebut dengan garis vertikal. Inilah yang disebut dengan hablum minallah. Lalu Allah mengatakan, belum sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Artinya apa?
infak ini adalah hablum minan nas, garis horizontal, vertikal dan horizontal. Horizontalnya apa? Hablum minan nas. Makanya hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa itulah dia hamba-hamba yang baik hubungan kepada Allah dan baik hubungan kepada manusia. Makanya lambangnya apa tadi? Untuk hablum minallahnya salat, infaknya hablum minan nas. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena infak ini penting, maka para sahabat kala itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hak siapa saja dalam hartaku ini? Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 215 Allah turunkan kalimat dan pertanyaan itu dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin faliwalidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Mereka bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa mereka harus bersedekah? Hak siapa saja yang ada dalam hartanya? Maka jawablah ya Rasulullah, qul ma anfaqtum min khairin faliwalidain. Yang pertama, ada hak orang tua dalam harta kita. Makanya kita ini wajib memberikan ketika kita dapat rezeki. Yang pertama adalah orang tua kita. Yang kedua, wal akrobin, karib kerabat terdekat kita. Yang ketiga, wal yatama, hak anak yatim. Yang keempat, wal masakin, hak fakir miskin. Yang kelima, wabnis sabil, hak orang-orang di jalan Allah. Siapa di jalan Allah? Seperti di masjid ini, untuk imam masjidnya, untuk marbot masjidnya, dan orang-orang yang bekerja di jalan Allah. Ada hak sedekah dalam harta kita. 5 ini. Maka janji Allah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Setiap sedekah yang kita keluarkan itu akan dibayar sama Allah. Nah, oleh karena itulah bagi kita ini yang mengaku bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa, ternyata gampang sekali melihatnya. Kita lihat saja bagaimana hubungan dia kepada Allah dan bagaimana hubungan dia kepada sesama manusia. Oleh karena itulah Allah memerintahkan kepada kita selama kita hidup, pelihara hubungan kita kepada Allah dengan kita sholat 5 waktunya, sholat tahajudnya, sholat sunnah yang lain, rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya. Tapi jangan lupa hablum minan nasnya. Ada hak sedekah dalam harta kita yang harus kita keluarkan. Maka kita harus memperbaiki, mulai dari orang tua kita, karib kerabat kita, anak yatim, fakir miskin, dan sabilillah. Barulah inilah hamba-hamba Allah yang bertakwa, takwa dengan yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini menjadi barometer untuk kita, bahwa hamba Allah yang benar-benar taat dilihat dari bagaimana hubungan dia kepada Allah dan bagaimana hubungan dia kepada sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya, mempraktekannya, dan mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Baik, sebelum ditutup dengan doa, tadi saya dapat pesan bahwa ada sesi tanya jawab. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ada 3 pertanyaan Ustaz. Cuma ya Pak ya. Yang pertama, Ya. setelah beribu kali saya mendengar orang-orang pada berucap satu kata ini, tapi saya tidak pernah sempat menghitungnya, yaitu husnul khotimah. Apa itu arti husnul khotimah? Yang kedua, apakah orang yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah itu akan langsung masuk surga tanpa dihisab dan tanpa azab kubur? Yang ketiga, ketika kita sholat fardu, adakah surat-surat yang diutamakan untuk dibaca masing-masing sholat fardu itu? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, apa arti husnul khatimah? Arti husnul khatimah itu hamba Allah yang menutup usianya dalam keadaan iman dan takwa.
dalam keadaan taat kepada Allah dan dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kenapa dalam Quran Allah tidak melihat masa lalu orang? Mungkin dulu dia jahiliyah, mungkin dulu dia banyak dosa. Begitu dia hijrah, dia istiqomah, dia taat kepada Allah sampai akhir hayat. Syaratnya sampai akhir hayat. Beda kalau yang tomat, Pak. Kalau tomat kan tobat kumat. Tobat kumat. Itu beda. Tapi dia tobatnya taubatan nasuha. Lalu ajal menjemputnya. Maka itulah yang disebut dengan wafat husnul khotimah. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah orang yang wafat husnul khotimah ini dia akan langsung masuk surga? Tapi kalau di Quran, Pak, ada tempat mampir namanya barzah. Apa itu barzah? Barzah itu dinding antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di dunia sudah tidak lagi, ke akhirat belum. Namanya barzah. Nah, kemudian dijelaskan bagaimana kondisi barzah itu. Tergantung. Kalau yang wafat husnul khotimah, dia sudah diberikan nikmat oleh Allah, sudah dikasih rezeki oleh Allah. Bahkan dia bisa melihat orang yang masih tinggal di dunia ini. Apalagi kalau anak cucunya mengikuti keimanan takwa dia, Masya Allah, mereka senang, mereka bahagia. Tapi bagi mereka yang wafatnya su'ul khotimah, jadi dari husnul khotimah itu ada Pak lawannya, su'ul khotimah, wafat dalam keadaan buruk. Dia sudah disiksa dalam barzah itu, belum di akhirat. Sudah disiksa, sudah dinampakkan neraka itu pagi dan petang. Nah, itulah ya makna daripada orang-orang yang apabila sudah wafat husnul khotimah, belum dia dimasukkan oleh Allah dalam surga. Tapi dia masih ada dalam barzah, tapi barzah yang penuh dengan kenikmatan. Tapi ada yang sudah mengatakan bahwa itu adalah surga sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui soal itu. Nah, kemudian apa tadi yang ketiga? Keutamaan dalam sholat. Apa bacaan dalam sholat? Apa yang diutamakan dalam bacaan Quran sholat? Ada. Usahakan yang ada doanya, Pak. Maksudnya bacaan sholat ya dia, tapi di dalamnya ada doa juga. Kan banyak tuh dalam Quran bacaan ayat-ayat Allah yang ada doanya. Seperti a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di situ ada juga doa. Ada lagi, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan seterusnya. Ada lagi doa-doa yang bisa dibaca yang dalam bacaan sholat itu yang ada unsur doa. Kita baca buat sholat juga dapat, dan di dalamnya ada doa. Karena kenapa? Inti daripada sholat itu adalah doa. Jadi dalam sholat kita itu utamakan banyak doanya. Tapi juga jangan kita menafikan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keutamaan di dalam kita membaca ayat-ayat. Misalkan pada saat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu kan ada yang diutamakan. Jangan lupa baca surat Al-Ikhlas rakaat pertama. Yang kedua Al-Kafirun. Nah, itu kan artinya kan ada yang diperintahkan. Bukan menafikan itu. Tapi pada umumnya kalau kita sholat, usahakan yang ada doa di dalamnya. Seperti itu, Pak. Insya Allah. Ya. Oh, ada Pak. Ada. Ya kan yang tadi saya contohkan, tanpa menafikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Contoh, misalkan kita sholat qobliyah yang diutamakan yang tadi qul huwallahu ahad, Anas, kemudian Al-Kafirun dan seterusnya. Ada itu, Pak. Nah, tapi umumnya kalau kita sholat biasa misalkan tahajud malam, nah ya kan utamakan istilahnya yang ada doa-doa di dalam sholat itu. Gitu. Ya, baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah sholat fardu khususnya buat laki-laki. Ya. Karena begitu pentingnya bagaimana sholat berjamaah. Mohon penjelasan biar kita mantap masalah sholat fardu berjamaah khusus laki-laki di masjid. Mungkin hadis ataupun dari Al-Quran.
biar para jemaah kita selalu berjemaah khususnya di masjid. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, adakah perintah kita ini untuk sholat berjemaah di masjid? Begitu ya Pak? Ya, kita ini ada perintah untuk memakmurkan masjid. Jadi jelas Rasulullah SAW hidupkanlah masjid itu dengan sholat berjemaah. Dan kenapa kita ini harus sholat berjemaah? Karena tingkatan sholat sendiri dengan sholat jemaah itu berbeda Pak. Kalau kita sendirian itu cuma 1 derajat. Kalau kita berjemaah 20 derajat tingkatannya. Jadi keuntungannya itu luar biasa. Tapi bukan berarti kita ini dalam situasi yang itu harus ke masjid terus, enggak juga Pak. Makanya kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sholat itu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 238-239 itu kita diperintahkan untuk menjaga sholat. Tapi dalam keadaan khawatir. Dalam keadaan kita ini khawatir itu seperti dalam perjalanan atau kita mungkin keluar atau seperti apa. Bahkan ada perintah boleh sholat sambil berjalan. Boleh sholat berkendaraan. Artinya kita tetap menjaga sholat itu. Tapi kalau kita dalam kondisi tenang, kemudian kita ada di rumah, ya utamakan untuk sholat di masjid. Ada juga orang yang bertanya, bisa nggak kami sewaktu-waktu menjadi imam di rumah? Boleh. Bukan berarti nanti kalau seandainya suatu waktu dia sekali-kali untuk mencontohkan sholat supaya dia mendidik anaknya dalam pendidikan. Misalkan dia ajak dulu latihan untuk sholat di rumahnya, lalu diajak ke masjid, itu ada lagi dalam pendidikan. Tidak mengapa, jangan nanti mengatakan, oh orang kalau sholat di rumah, dia bukan lagi orang ini, bukan lagi apa ya istilahnya itu, bukan lagi laki-laki yang soleh, tapi laki-laki yang soleha, katanya kalau sholat di rumah kalau nggak di masjid. Ya nggak begitu juga, lihat situasi dan kondisi itu. Apalagi kalau kita ke suatu tempat, di mana tempat, ada orang yang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, gimana saya sholat, di mana tidak ada ini saya musafir di sana. Jadi musafir itu tidak punya kewajiban dia untuk sholat di masjid. Karena yang pertama dia tidak tahu tempat masjid itu. Terkecuali kalau ada orang yang mengundang dia di suatu tempat itu lalu dia ngajak ke masjid, itu beda lagi. Nah artinya Pak, diutamakan untuk kita sholat berjemaah di masjid. Tapi bukan menjadi penghalang kita. Akhirnya kita ragu dengan sholat kita diterima atau tidak pada saat situasi yang kita sholat tidak di masjid. Seperti itu. Tapi diutamakan sekali untuk kita memakmurkan masjid. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Nah kemudian apa maksud Allah nyuruh kita ini berjemaah? Rasulullah memerintahkan itu kepada kita. Karena banyak hikmah dan banyak pahala bagi orang yang sholat berjemaah. Contoh, satu komplek ini kalau dia sholat berjemaah, silaturahminya dapat Pak. Ketemu, salaman, ya kan. Yang keduanya apa lagi? Doanya cepat diijabah karena doanya rame-rame. Itu pahala yang Allah berikan. Kemudian apa? Di masjid ini kalau nanti mungkin di antara kita tetangga mungkin ada yang berselisih Pak ya, yang kurang senyum, jadi lebih akrab lagi kedekatan emosionalnya. Jadi banyak hikmah daripada kenapa kita sholat berjemaah. Selain daripada pahalanya tadi dilipat gandakan oleh Allah, banyak sekali hikmah di balik kita melaksanakan sholat berjemaah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Cukup? Ya, ada ibu-ibu di belakang. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau nanya, kalau kita sholat sendiri kan dengan berjamaah itu bedanya 1 sama 1 kali 27 derajatnya. Nah, bagaimana kalau kita kayak di Masjidil Haram sama Nabawi itu kan 1000 kali dan 100.000 kali. Apakah kalau kita berjamaah di sana juga dikali lipatkan dengan 27 kali? Misalnya 27.000 kalau di Nabawi dan di Haram 20 kali 100.000. Ya.
mohon penjelasan. Ya, sebetulnya itu pertanyaan langsung dijawab sama ibu sendiri. Iya. Ya, karena begini, sholat di Masjid Nabawi itu mendapatkan pahala 1 kali sholat itu 1000 kali. Sementara di Masjidil Haram 100.000 kali. Nah, jadi di Nur Huda, alhamdulillah. Nah, artinya kalau tadi pertanyaannya apakah itu dikali 27 derajat itu dikali dengan 1000 kali dan 100.000 kali? Jawabannya betul. Itulah jawabannya. Jadi kalau Bunda sholat di situ berjemaah 27 kali dikali 1000 kali lipat. 27 kali dikali 100.000 kali lipat. Makanya kenapa kita dianjurkan, diperintahkan jika mampu untuk memakmurkan masjid yang dimuliakan, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, satu lagi Masjidil Aqsa. Masya Allah, di situ keberkahannya luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita bisa terus berangkat umroh, haji dan umroh di sana. Jadi jawabannya betul, Bun. 27 itu dikali dengan 1000 dan 100.000 kali. Ya. Atau masih ada yang ditanyakan untuk dulu, silakan. Ya, ada satu lagi, bapak-bapak depan. Oh, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ini pertanyaannya mau kenal aja namanya siapa. Baik Bapak Ibu, saya pikir sudah kenal karena kita udah ada pernah kita dulu ya Pak ya. Pernah ya waktu itu. Nama saya Nabi pertama Pak, Nabi Adam. Jadi saya sering dipanggil dengan Adam Sahili. Ya, ya, gampang Pak ya mengingat nama saya Pak. Ingat aja Nabi pertama, itulah nama saya. Ya baik. Sudah tidak lagi? Oh ya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat dari kita membaca surat 1000 dinar. Surat 1000 dinar. 1000 dinar. Oh, 1000 dinar. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang manfaat daripada kita membaca ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah SAW mengatakan, kami tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu 3 huruf. Terdapat alif, terdapat lam, terdapat mim, dan setiap huruf 10 kebaikan. Bayangkan Bapak baca surat 1000 dinar, berapa ayat, berapa huruf Bapak kali dengan 10 kali lipat. Artinya apa di situ? Beribu-ribu pahala yang Allah berikan ketika kita membaca surat apapun dari Quran. Dari Al-Fatihah sampai Anas, semuanya itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Tapi jangan lupa Pak, Quran ini kan berbahasa Arab. Karena Rasulullah SAW orang Arab, maka itulah asal usul kenapa Quran dengan bahasa Arab yang sempurna. Kita betul akan mendapatkan pahala pada saat kita membaca Quran itu. Tapi kalau kita tidak mengerti maknanya, kalau kita tidak mentadaburinya, dapat pahala ya iya, tapi tidak akan pernah menjadi petunjuk, menjadi pedoman dalam hidup. Makanya kenapa saya selalu mengajarkan di mana-mana membaca Quran itu Pak dengan 4. Baca Arabnya, baca artinya, tadaburi maknanya, dan action lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu baru baca Quran. Dan kalau kita 4 ini kita jalankan, insya Allah nanti ngaji kita merubah pandangan. Ngaji kita merubah pemikiran. Ngaji kita menambah iman, menambah ilmu. Kita mengetahui mana perintah dan larangan. Tapi kalau kita ngajinya hanya Arabnya saja Pak, kita mengharapkan pahalanya, betul dapat pahala.
tapi tidak menjadi petunjuk. Makanya banyak sekali orang yang khatam 10 kali Pak sama mertua berantem. Khatam 20 kali sama tetangga nggak akur, banyak kan? Sama saudara nggak teguran, banyak. Nah jadi di dalam Quran ini ada perintah dan larangan, ada peringatan dan penerangan dari Allah atas apa yang diperintahkan, yang dilarang, mana yang hak dan mana yang batil. Tapi kalau kita berbicara tentang pahala, tadi Pak, 1 huruf 10 kebaikan. Apalagi kalau kita bisa khatam Quran beberapa kali, Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Untuk Bapak Ibu Ya. Isra. Ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah pengajian kita pada pagi hari ini. Fokus kita kepada apa yang disampaikan. Apa kata Rasulullah? Unzur mangqala wala tanzur mangqala. Lihat apa yang disampaikan itu. Jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Insya Allah dengan kita memperhatikan kalimat-kalimat Allah, dengan kita memperhatikan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itulah yang benar. Dan saya sebagai manusia punya kelemahan dan kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah, kita bermunajat pada Allah agar apa yang disampaikan pada hari ini kita semua dapat mempraktekannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah bimbingan, tuntunan sehingga kita selamat dalam menjalani kehidupan dunia ini sampai di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.